Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat inspiratif dimanapun Anda berada. Luar biasa, saat ini saya berkunjung di rumahnya Pak Saiful. Nah, kita nanti akan ngobrol dengan Pak Saiful. Kita kupas tuntas tentang Pak Saiful. Nah, Pak Saiful ini kisahnya menarik sekali. Beliau mempunyai usaha atau seorang wirausaha di bidang knalpot racing. Nah, yang menarik, dunia otomotif ini biasanya digeluti oleh mereka-mereka yang mempunyai skill, mungkin bisa dikatakan dari lulusan SMK otomotif, atau mereka yang berpendidikan di perguruan tinggi yang bidangnya juga otomotif. Tapi Pak Saiful ini membuktikan bahwa dirinya hanya lulusan SMP, sekarang berjaya di bidang otomotif, spesifik di knalpot racing. Mulainya tentu dari nol, tapi sekarang sudah luar biasa. Punya perusahaan, punya aset yang nanti akan kita bahas bersama, diceritakan oleh Pak Saiful. Nah, di samping saya ini sekarang sudah duduk Pak Saiful. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kisah seorang yang bernama Pak Saiful. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi. Terima kasih sekali saya sudah diizinkan untuk ketemu Pak Saiful. Mas. Sowan di rumahnya Pak Saiful. Sudah ada kopi juga. Monggo. Nah, gini Pak Saiful. Nggih. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol ke intinya. Pak Saiful ini aslinya, yang pertama, aslinya bukan dari Jogja. Itu dari mana, Pak? Sebetulnya orang tua asli murni tulen itu dari Madura. Madura. Mak saya kan kelahiran Surabaya. Oh, Madura tapi kelahiran di Surabaya. Surabaya, orang tua domisili di Surabaya. Surabaya. Dan besar aku juga di Surabaya. Dan waktu itu kebetulan lingkup kampung itu dunia perknalpotan. Di kampungnya Pak Saiful di Surabaya itu Surabaya, industri knalpot. Industri knalpot, tapi ya knalpot lokal, Mas. Rumahan begitu ya? Istilahnya nggak rumahan, di pinggir-pinggir jalan oh, itu, ngemper-ngemper iya, itu. Iya, warung-warung pinggir ya, jalan. Kayak gitu awalnya. Terus saya coba kerja. Sebetulnya nggak kerja, cuma buat iseng aja. Ngisi waktu? Ya, kalau siang kan saya masuk sekolah, Mas. Oh, sekolahnya siang? Sekolahnya masuk siang dulu saya. Terus aku paginya bantu. Pagi bantu, siang kerja, sekolah. Pulang, kerja lagi. Nah, lama-kelamaan saya suka perkenalan dari orang ya katakan orang jalanan, tapi orang jalanan yang punya jabatan yang bagus lah, bukan orang-orang jalanan yang sembarangan gitulah, Mas. Ya, alhamdulillah itu. Terus lama-kelamaan saya disuruh, sampai pernah Mas saya ikut orang itu waktu itu ditinggal selama setengah tahun sama jeragan itu, tinggal bangun rumah. Itu saya sendiri yang ngerjain. Pak Saiful sendiri mengerjakan orderan knalpot itu? Iya, itu. Karena waktu itu bosku itu kan punya tukang saya sendiri waktu itu. Tapi masih SMP Pak Saiful waktu itu? Itu SMP aku, Mas. SMP. Luar biasa ya. Tuh, kalau waktu itu ya mengerjain sendiri dikit-dikit gitu loh, Mas. Ya alhamdulillah berkembang. Pengalaman udah ada. Cobalah, saya jenuh di Surabaya. Karena jenuhnya itu satu, lingkungan, Mas. Oh. Kehidupan kepingin berubah saya. Nggak kepingin kayak gitu aja gitu loh. Kedua, aku ya kalau dilihat taraf kehidupannya itu kepingin lebih mapan. Gitu loh, coba
kebetulan saya di Jogja, nah sampai ke Jogja ini orang racing juga Mas yang ngajak mekanik. Oh, mekanik juga. Mekanik dulunya mekanik Surabaya itu. Mekanik orang Surabaya Juanda. Lah kalau betulin ke saya terus kebetulan saya nganggur, terus ditarik lah sama dia. Ditarik, setelah ditarik, nah aku ada di Jalan Wonosari. Waktu pertama. Waktu Tahun berapa itu? 95. Oh, 95 sudah di Jogja. 95 awal Januari itu. Itu aku diajak sana. Lama kelamaan ya paling mengenaskan itu yang ngajak itu Mas dapat 2 hari masuk rumah sakit. Waduh. Apa enggak? Gimana ya? Yang ngasih kehidupan saya, yang ngasih rokok siapa itu? Waktu itu Mas. Pusing lah, ya lama kelamaan ya alhamdulillah berjalan. Akhirnya saya pamit karena ya faktor mungkin ada kecemburuan atau gimana nggak tahu Mas. Merasa aneh, terus aku pamit keluar lah, akhirnya mangkal di bengkel sekarang ini Mas, Di pinggir ring road itu. ya Dari awal sampai sekarang. dari awal itu 95 bulan 9 saya pindah sana Mas. Iya. Pindah sana ya, yang namanya sini saya itu merantau di Jogja ini nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa Mas. Terus terang berangkat dari Surabaya itu cuman bawa baju yang dipakai sama buat besok. 2 potong, 2 setel gitu ya. 2 setel aja. Dulu istilahnya modal saya cuman bismillah jujur. Ya semangat hidup harus ada. Istilahnya aku harus maju. Punya niat gitu. Yang penting aku harus maju. Maaf Pak Harus bisa. Saiful. Ya. Waktu itu kan masih usia mungkin masih di bawah 18 tahun ya. Oh kalau yang pindah sini udah Mas. Aku udah 23-an. Oh, udah 23 tahun. Ya. Tapi waktu itu Pak Saiful pindah ke Jogja memang ada restu dari orang tua. Jelas. Oh. Jelas. Nah, setelah itu saya merintis ini, makan aja susah dulu Mas 95 sini nih. Terus terang sampai ini aku nggak munafik. Yang punya rumah, yang punya bengkel itu sampai lihat saya itu kok gemeter, ada apa? Karena belum sarapan, itu udah jam 4 sore Mas. Waduh. Itu tiap hari itu sarapannya apa Mas? Aqua Mas. Minum aja. Aqua tiap hari. Tapi waktu itu sudah ada order waktu Pak Saiful. Order itu belum tentu. Oh. Belum tentu. Dari 95 sampai 96 itu belum tentu tuh. Makan itu aku kalau ada teman datang, udah makan Bul? Belum. Yuk makan. Baru makan. Itu seharian. Kadang teman datang jam 5, ya jam 5 itu makan. Kalau jam 12, ya jam 12 itu makan. Makanya kebetulan sekali aku sangat beruntung. Punya tuan rumah, orang yang ngerti dan tahu sengsaranya orang. Dibantu dalam hal soal makanan itu alhamdulillah bersyukur Pak. Ya lambat laun saya, ya dari itulah kehidupan itu harus kita apa ya Mas, yang susah. Waktu zaman susah itu jangan dibuang mentah-mentah. Iya. Ambil hikmahnya. Karena apa? Biar kita tidak jadi kesombongan Mas. Betul. Loh. Yang namanya rezeki, yang namanya keberhasilan itu memang kalau yang namanya rezeki memang yang dari atas Mas. Ya. Tapi kalau yang namanya keberhasilan tergantung dari niat kita. Satu, niat usaha kita itu motivasi kejar terus. Pengalaman yang apa? Kejar sampai dapat. Satu, kedua, kita jujur. Jujur dalam arti melayanin itu dengan penuh
rasa, bukan penuh dengan uang. Penuh rasa aja dulu. Jangan menganggap barang itu barangnya orang. Anggap barang itu barang kamu sendiri. Barang milik sendiri. Gimana kamu betulin barang itu bisa bikin barang ini lebih baik dari awalnya gitu. Lah waktu itu Pak Saiful, Ya. kalau saya boleh tahu, Pak Saiful kan keluar dari Jalan Wonosari. Ya. Itu alat sama modal waktu itu bagaimana? Oh, itu ya. Kalau alat itu nah ini Mas, itu memang alat itu cuman aku ada besi 3 besi. Besi kenteng, kan manual kerjanya. Sama kunci-kunci, sama palu, udah. Sama tanggem. Udah lainnya belum ada. Jadi awal modal pertama alat cuman sesederhana itu. Bahkan aku uang gas, uang plat itu nggak punya Mas. Bisa punya tempat, nyewa tempat, alat ada, gas yang nggak ada, uang nggak punya Mas. Nah itu, ya itu selama 1 minggu aku berpikir uang dari mana, kerja belum. Nah terus mau gimana ini? Nah, kebetulan punya teman, ya kayak menganggap aku saudara, orang berbah itu. Namanya Gatot. Aku terus terang, Tot, aku pinjam uang. Sama Gatot langsung dikasih Mas. Nih 200. 200.000. 200.000. Zaman segitu. Itu udah banyak Mas, 95 itu. Wah, itu jos. Dikasih uang 200, aku langsung beli gas. Sama beli plat. Beli plat pun itu 1 lembar. 1 lembar? 1 lembar, enggak 1 lembar beli lembaran itu. Alhamdulillah berjalan dikit. Ya, pernah sampai putus asa aku pernah Mas. Di sini dapat 3 bulan. Itu pekerjaan udah ada sama sekali. Masih kosong? Kosong, belum. Adanya cuma teman main. Kapan majunya? Bener Mas, makan aja nggak bisa Mas. Aku sampai ya Allah, waktu itu aku sempat kalau mau telepon kan ke Telkom atau wartel. Wartel ya waktu itu. Wartel itu aja ke Gedung Kuning Mas. Jalan kaki ke sana. Nggak punya apa-apa. Ke Gedung Kuning itu telepon orang tua itu. Nah, aku tak pulang aja ya. Kenapa? Nggak punya apa-apa gue. Itu tahun 95 akhir itu. Lama-kelamaan udah, kamu kalau niat, yang penting kamu niat aja dulu. Yang namanya sengsara itu kamu udah menuai kesenangan dulunya. Nah, ya tak coba lagi. Kebetulan dapat 1 minggu itu dapat kerjaan Mas. Nah, dapat konsumen dikit. Nah, habis itu di Ring Road Melangi, Gamping. Waktu itu ada liaran. Oh, balapan liar itu? Balap liar. Aku pas ada temen punya motor. Ya yang ngorekin aku sendiri. Yang knalpot aku sendiri. Tak coba lah Mas di sana. Buat liaran nyoba. Kok kebetulan. Ya menang dari uang 50.000 pulang bawa uang 500.000 aku Mas. Awal modal untuk benahi 50.000. Awal modal untuk balapan liar terus yang balapan itu menang ngasih bayaran ke Pak Saiful waktu itu 500.000. 500.000. Istilahnya untuk taruhan berdua. Yang punya motor sama saya. Kamu punya uang berapa ton? Saya punya uang 25. Saya juga 25. Ayo taruhan aja sana yuk. Taruhan 50.000 menang. Tombokin lagi lebih besar. Pulang-pulang bawa uang 500.000. Akhirnya jadi modal itu. Jadi ya bukan modal Mas. Itu
jadi modal apa ya? Jadi modal punya temen lagi, Oh, punya konsumen iya, lagi. iya, iya. Itu kalau uang sih mungkin ya nggak sebesar gitu mas. Tapi yang penting dapat konsumen, Konsumen ya, konsumen gitu loh. dari awal istilah kalau zaman sekarang ngoprek knalpot yang buat balapan liar. Iya. Hmm, Akhirnya iya. dapat konsumen. Loh kamu betulin ke mana knalpot di ring road? Padahal yang bikin saya sendiri. Aku nggak bilang kalau aku di mana di ring road mana bro. Lah orangnya datang bilang loh Loh, kalau masnya sendiri. Iya. Lah jadilah keakraban lagi. oh, jadi tambah konsumennya Tambah, dari situ. ya dulunya zaman dulu kan nggak ada medsos mas. Ya, Cuma antar mulut. ke mulut aja. Perjalanan Pak Saiful sehingga sekarang jadi sukses itu kan memang berproses. Proses mas. Dan saya dengar sendiri cerita Pak Saiful tadi kan memang ya kalau orang perang bisa dikatakan berdarah-darah Iya. dari awal. Iya betul. Nah, dari tahun 95 di Jogja, Pak Saiful kan kemudian karena sudah profesional benar-benar menguasai bidang knalpot ya. Iya. Itu kan banyak saya baca berita di koran pernah waktu itu. Dipakai langganan pembalap nasional, gak seperti Hendriansa, Pernah. mungkin Satya Sunarso. Pernah. Nah, itu ceritanya waktu itu marketnya Pak Saiful sampai ke situ bagaimana? Itu kan belum ada medsos mas. Ya, Itu cuman sekedar apa ya? Di waktu itu kan tukang knalpot masih dikit oh, di Jogja ini. iya. Masih dikit. Adanya cuma di Gandul. GRM itu Gandul. Kalau enggak dulu depan pom bensin Tandan itu dan Abean. Hmm, Dan saya kan buka di ring road sini. ya. Nah, mungkin dari orang coba, kebetulan saya juga punya teman yang dekat sama Hendri. Hmm, Nah, coba knalpot itu, coba. Kebetulan ya alhamdulillah hasilnya cocok. Tuh mas, cocok. Nah, terus saya kenal Hendri, lama-kelamaan, terus semakin mengenal dunia racing, dunia balap. Lah, anakku yang pertama itu terus akhirnya minta motor. oh, Minta motor untuk latihan. Latihan apa? Aku bilang gitu. Latihan gas track. jadi pembalap juga. Akhirnya ya dikit-dikit mas, ya zaman dulu ya cari uang masih susah. Ya terpaksa mas beli motor Cino itu loh. Loncin mah ya. Loncin Iya, itu, iya. trail loncin itu. Zaman segitu 3,5. Kalau nggak 3,5 juta. Iya, loncin itu. Second itu. Second. Nah, itu dipakai 2 bulan Pak ya, Mas. Ajur motor. Remuk. Terus aku dibilangin sama mekaniknya Hendri itu, wah ini anaknya udah ada peningkatan. Kalau bisa cari SE aja. Wah, uang berapa lagi? Kebetulan ini ada motor SE dijual orang Bali. Berapa Mas? Second zaman sekutu tuh 24 juta Mas. 24 juta. 24 juta, tapi ya rezeki ada yang ngatur ya Mas. Dapat. Bisa kebeli. Lama-kelamaan latihan. Ya aku tetap ngebut di knalpot itu tetap fokus. Nah, sore ngantar latihan. Pagi sampai siang kerja. Lah, dari dunia SE ke motor kecil itu, SE kecil itu ya Mas. Saya memperdalami mesin. Saya ingat-ingat zaman dulu waktu kayak Joni Pranata, Ya, Satya Sunarso, Hendriansa. Alex Hermawan. Aku belum kenal Mas. Belum. Waktu di Surabaya itu aku ingat-ingat mesin. Soalnya ingat mesin power. Itu dulu pernah betulin. Sekalipun cuman betulin aslinya gitu loh. Tuh. Lah, waktu di Surabaya itu kan wah mesinnya gini, ini motor kecil kok
powernya segini ya gitu lah. Tak riset ketemu. Disesuaikan dengan knalpot. Ya, ketemu. Akhirnya lama kelamaan itu waktu itu anakku masih pakai Kawasaki KX. 1,5 tahun ganti KTM Mas. Langsung beli KTM. Habis KTM ada prestasi. Lah prestasi, anak ada prestasi aku kejar. Knalpot aku katakan ya demi anak. Ya. Knalpot aku kesampingkan, anak-anak yang ngatur. Tapi tetap Jadi karyawan yang ngatur. Iya, tetap pola pikir di knalpot itu aku. Iya, iya. Cuman anak-anak yang ngerjain gitu loh. Ya lama-lama alhamdulillah. Jadi sampai sekarang kebetulan langsung pindah ke road race. Oh, road race. Sekarang pindah road race. Ya hasilnya dari knalpot itu juga, Mas. Ini di samping saya ada knalpot produknya Pak Saiful ya ini. Ya, ini modifikasi standar racing. Standar cuma modifikasi untuk balap. Ini ada mereknya SMR. SMR. Saiful Muffler. Nah, SMR ini singkatan apa, Pak Saiful? Nah, sebetulnya kalau SMR ini, Mas, aku nggak so kayak orang-orang pakai nama luar ya. Oh, Tuh, kalau aku sih awalnya gini. Orang sini nih dulu manggil saya itu Saiful knalpot gitu kan. Siapa Saiful knalpot? karena profesinya usaha knalpot jadi terkenalnya Saiful Tahunya Saiful knalpot. knalpot. Dari zaman Surabaya udah Saiful knalpot. Nah, terus aku cari knalpot itu apa? Bahasa Inggrisnya itu loh. Coba dulu. Ya maklum Mas, lulusan SMP Mas. Aku nggak tahu bahasa Inggris kan gitu. Cari di buku apa kamus itu, Kamus Mas. itu. Kok muffler gitu loh. Jadi tak pikir-pikir ya kalau ini kan kalau dibaca kalau bahasa Inggrisnya kebalik. Ya, Saiful Muffler itu kan ya. kebalik Nah, sebetulnya. harusnya Muffler Saiful Ya, gitu ya. Tapi kalau Muffler Saiful Saru. Tak bikin Saiful Muffler. Saiful gitu Muffler. aja. R-nya? Sebetulnya R-nya itu ya belakang itu muffler itu. Oh, SMR itu Saiful Muffler. Muffler gitu toh sebetulnya. Kalau racing kan muffler itu udah racing sebetulnya. Kembali lagi ke masalah market, Pak. Ya. Pak Saiful katanya kan sudah sampai ekspor ya? Insya Allah lah. Insya Allah ya, tapi nggak banyak Mas. Sudah sampai mana? Selama aku lihat itu Malaysia ada. Malaysia. India pun pernah. India pernah. Terus mana lagi tuh? Singapura ada. Tapi kalau di Indonesia sudah sampai Ya, Sabang kota mana? Merauke. Sampai Sabang Merauke. Ya, alhamdulillah sampai sana. Kedepannya Pak Saiful untuk apa? Produksi knalpot ini. Kedepannya mau dikembangkan seperti apa? Ya kalau aku Mas nggak usah banyak rencana. Nah, ini sebelum kita akhiri Pak Saiful. Pesan Pak Saiful buat generasi muda Ya. yang sudah memulai berkarir tapi kadang-kadang kan ada yang angin-anginan, Ya. ada yang baru mau mulai usaha tapi punya rasa takut. Nah, pesan Pak Saiful untuk generasi muda Ya. seperti apa? Kalau aku sih zaman sekarang Mas. Ya, Pesan saya untuk bagi para pemuda. Jangan HP. Jangan yang dipegang HP aja. Tunjukkan kreativitasmu dengan tanganmu dan kakimu yang bekerja. Caranya jangan hanya mandangin HP aja. Langkah dan kreatif tangan kamu itu untuk kerja. Jalanin. Jangan sekedar di HP. Dan kalau ingin maju, cari satu, motivasi harus tinggi. ya. Dua, kejujuran, sportivitas harus kamu junjung tinggi. Nah, itu. Ketiga, ya apa ya?
keinginan kamu itu jangan sampai kendor. Asal kamu punya keinginan yang benar. Junjung terus, semangat pakai terus. Jangan sampai kendor. Berusaha, yang namanya berusaha itu pasti ada naik turunnya. Itu hal biasa. Turun dalam hal sekali. Jalanin terus. Sekalipun kamu, yang penting kamu itu semangat. Kamu suka sama pekerjaan itu, kerjain. Jangan hanya sekedar dilihat uangnya. Kerjain dulu pekerjaannya, cintai dulu pekerjaannya. Baru kalau kamu sudah cinta, sudah ngerjain dengan senang, kalau soal bayaran kan ikut sendiri, Mas. Mengikuti Mengikuti dari hasil soal yang uangnya. diraih. Iya. Luar biasa sekali Pak Saiful. Nah, Sobat Inspirasi, apa yang dikatakan Pak Saiful luar biasa kisahnya. Jadi bagi Sobat Inspirasi dimanapun berada, yang baru memulai usaha ataupun yang sudah meniti karir, seperti yang dikatakan Pak Saiful, jangan patah semangat. Terus berkreasi, terus berinovasi. Hasil nanti akan mengikuti. Tentunya apa yang dikatakan Pak Saiful benar, karena dari perjuangan Pak Saiful awalnya berdarah-darah sampai sekarang sudah punya perusahaan di bidang knalpot, sudah punya rumah, punya mobil, bahkan sampai mengembangkan sayapnya. Putra Pak Saiful yang pertama menjadi seorang pembalap. Ini tentunya kisah yang luar biasa yang patut kita jadikan motivasi untuk kehidupan kita maju. Sekian, Ya, Mas. terima kasih Pak Saiful Mas, atas obrolannya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan motivasi untuk buat teman saudara. sobat-sobat inspirasi dimanapun yang berada yang melihat obrolan kita ini. Amin. Sekian Semangat. obrolan saya dengan Pak Saiful. Terus berinovasi, jangan patah semangat, loyalitas tinggi, berkreasi, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Junjung tinggi. Jangan jadikan pandemi menjadi lemah semangat. Tetap maju, berjuang, merdeka.